Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita semua, Kitab Suci. Kita mencapai dalam studi kita tentang surat Roma pasal 15, ayat 23 sampai akhir pasal ini. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Yat. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apa topik utama dari ayat 23 sampai akhir pasal ini? Dalam ayat-ayat yang menjadi bahan pelajaran kita mulai dari ayat 23 sampai akhir pasal ini, Rasul Paulus berbicara tentang apa yang ingin dia lakukan. Dia merencanakan untuk pergi dulu ke Yerusalem untuk membawa serta sumbangan yang dia ambil dari orang-orang percaya di Akaya dan Makedonia. Tapi dia berniat untuk setelahnya pergi ke Roma untuk mengunjungi orang-orang kudus di sana karena dia memiliki kerinduan ini selama bertahun-tahun. Tapi kerinduan ini tidak terpenuhi. Kemudian dari Roma dia akan pergi ke Spanyol. Dan seperti yang kita pahami, dia memang pergi ke Spanyol setelah penjaraan pertamanya di Roma. Antara pemenjaraannya yang pertama dan yang kedua, kita menyimpulkan dari sejarah bahwa dia mungkin telah mengunjungi Spanyol dan melayani di sana sesuai keinginannya. Namun tidak ada rincian tentang apa yang terjadi di Spanyol. Tidak, Alkitab tidak menyebutkan tentang hal ini, tetapi kita menyimpulkannya dari sejarah. Dia mengatakan dalam ayat 23, tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu. Sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Apa maksudnya ketika dia mengatakan tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini? Apakah dia orang asing? Apakah dia orang buangan? Apa tepatnya? Iya, dia menyelesaikan misi. Ini adalah pernyataan yang paling akurat. Dia berhati-hati untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang telah mendengarkan Injil Kristus. Sepertinya dia pernah berkunjung semua tempat dari Yerusalem ke Lirikum seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi, dia mengunjungi daerah yang luas rupanya dari kota demi kota. Mungkin bukan dari desa ke desa seperti yang Kristus lakukan, tapi setidaknya dia mengunjungi tempat-tempat pada umumnya. Jadi, dia tidak mempunyai tempat lain lagi. Saya ingat bahwa prajurit perkasa Alexander Agung pernah terlihat menangis atau dinyatakan demikian. Karena tidak ada tempat lain untuk dimasukkan ke dalam kerajaannya. Begitu juga Rasul Paulus, tapi dia tidak ingin memiliki apapun untuk dirinya sendiri, tetapi dia ingin memasukkannya lebih banyak dan lebih banyak ke dalam kerajaan Kristus. Dan memang dia berhasil dalam hal itu, karena dialah yang berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman dan dia mati sebagai prajurit yang baik untuk Yesus Kristus. Jadi dia menyelesaikan pekerjaannya, menyelesaikan pertarungan di wilayah yang ditugaskan kepadanya, dan di semua tempat ini tidak ada lagi tempat yang belum mendengar tentang Injil. Benar. Karena alasan ini dia ingin sekali datang kepada mereka. Dalam ayat 24, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Apakah arti dari setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu? Dia ingin mengunjungi Spanyol, tetapi sebelum dia tiba di sana, dia ingin lewat terlebih dahulu ke Roma. Jadi dia berkata, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu, artinya jika saya dapat memenuhi keinginan saya, bahkan sedikit saja, untuk melihatmu. Dan dia menunjukkan kepada kita semangat kerendahan hati dari Rasul Paulus harus dipuji. Bukannya Anda membutuhkan saya dan membutuhkan karunia kerasulan saya dan tanda-tanda yang dapat saya lakukan di antara kamu, Akulah yang merindukanmu. akulah yang membutuhkanmu untuk melihatmu dan memenuhi keinginanku bahkan sebentar saja dengan melihatmu.
Ayat 25, tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Saya hanya ingin berhenti pada isu ini, pelayanan dan distribusi yang akan diberikan kepada orang-orang miskin di Yerusalem, orang-orang kudus di Yerusalem. Persekutuan di antara gereja-gereja. Bagaimana perasaan gereja yang kaya terhadap gereja yang miskin dan peran Paulus dalam masalah ini? Paulus prihatin akan hal itu. Kita teringat di Galatia pasal 2 bahwa Dewan Nikomenis pertama disebutkan dalam Kisah Para Rasul pasal 15 sudah diatur bahwa Paulus dan Barnabas menjadi rasul bagi orang bukan Yahudi, dan Yakobus, Yohanes, dan Kefas untuk orang-orang yang bersunat. Dan hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dia mengatakan ini di pasal 2 Galatia, meskipun ada ladang pelayanan di antara orang Yahudi dan ladang lain yang berbeda di antara bangsa-bangsa, tetapi kita harus mengingat orang miskin di antara kita sendiri. Itu adalah hikmat Tuhan untuk tujuan bahwa yang kaya menjadi bangsa dan yang miskin menjadi orang Yahudi karena dua alasan. Pertama, untuk mengeliminasi penghalang yang bisa diletakkan iblis antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Dan juga sifat arogan orang Yahudi atas orang bukan Yahudi. Tuhan ingin menyembuhkan ini, bahwa orang bukan Yahudi membantu orang Yahudi dan bukan sebaliknya. Orang bukan Yahudi dalam pandangan orang Yahudi lebih rendah dari mereka. Tetapi mereka membantu kita secara finansial dalam kesulitan kita. Ini satu sisi. Di samping itu, sementara sang rasul menyebut setelahnya, dia berkata dalam ayat 27, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Dia ingin mengatakan bahwa orang bukan Yahudi berhutang kepada orang Yahudi karena keselamatan berasal dari orang Yahudi. Kitab suci Perjanjian Lama adalah kitab suci Yahudi. Kristus lahir sebagai orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi terakreditasi secara spiritual atas bangsa-bangsa lain. Mereka telah menabur hal-hal rohani bagi mereka, jadi itu bukan hal yang baik untuk menuai hal-hal duniawi. Anda dapat menambahkan bahwa Rasul Paulus sebelum pertobatannya ketika dia adalah Saulus dari Tarsus, menganiaya gereja dan merugikan orang-orang kudus di Yerusalem. Namun setelah pertobatannya, seolah-olah dia merasa bersalah untuk apa yang dia lakukan kepada mereka. Maka Rasul Paulus merasa bahwa dia rindu untuk melayani kebutuhan orang-orang kudus di luar dari kebutuhan rohani mereka. Jika kita ingin menerapkannya dalam kehidupan nyata saat ini, dalam persekutuan antar orang percaya, antar orang miskin dan orang kaya, antar gereja kaya dan gereja miskin, bagaimana menurut Anda? Saya akan mengatakan bahwa ini adalah karakteristik yang indah yang menjadi ciri orang Kristen. Rasul Paulus menulis 2 pasal lengkap dalam surat kedua ke Korintus pasal yang ke-8 dan 9. Pada awalnya dia berbicara tentang kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bahwa ia yang oleh. Karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan mengakhiri pasal 9 dengan mengatakan syukur kepada Allah karena karunianya yang tidak terkatakan itu. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang percaya, sebuah ekspresi yang indah dia memberi tentang Allah. Dia memberi kita putra tunggalnya. Tidakkah kita berkorban apa yang sudah demikian murah? Jadi di sini Tuhan memberi dan gereja harus belajar dari Tuhan bagaimana memberi. Tepat. Gereja kaya memberi atau berbagi dengan orang miskin. Dan di dalam satu gereja, orang kaya harus merasakan kebutuhan orang miskin. Benar. Ini adalah kasih sayang Kristus. Tepat. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ayat 28, apabila aku sudah menunaikan tugas itu, dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tolong jelaskan ayat ini. Mohon jelaskan 2 ayat ini khususnya ungkapan dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu. Lalu yang terakhir, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Paulus menyatakan bahwa dia akan pergi dulu ke Yerusalem karena dia memiliki pelayanan.
yang dia ambil dari orang percaya di Akaya dan Makedonia, dan dia mengatakan bahwa itu menyenangkan mereka. Artinya tidak ada tekanan. Tuhan tidak menyukai orang yang memberi di bawah tekanan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, dan dia mempertimbangkan untuk memberi hasil usaha. Dan di antara hasil-hasil yang indah dan di antara korban yang berkenan kepada Allah ada pelayanan memberi, maka pelayanan memberi disebut hasil usaha, dan itu disebut juga menurut Ibrani pasal yang ke-13 pengorbanan. Oleh karena itu ketika saya sudah menyerahkan hasil usaha itu bahwa saya memberikan persembahan mereka ke Yerusalem, saya akan pergi melalui kotamu ke Spanyol. Kemudian tujuan saya adalah Spanyol, tapi aku akan melewati engkau. Saya dapat menikmati bersama denganmu untuk sementara waktu. Kerinduanku bahkan jika sebentar, dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Injil Kristus. Ketika seorang hamba Tuhan datang ke kota manapun, dia harus melakukannya. Datang dalam kepenuhan berkat Injil Kristus. Bagaimana dalam prakteknya? Kehadiran pelayan Tuhan, kehadiran abdi Allah di suatu wilayah membawa serta berkat. Kata perempuan Sunem ketika Elisa abdi Allah mengunjunginya, sesungguhnya Aku sudah tahu bahwa kepada orang yang kita selalu datang. itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atasnya kecil, maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Dia merasa bahwa Elisa melewati mereka adalah suatu berkat untuk rumah tangganya. Dan itu benar-benar berkat yang luar biasa. Oke, ketika mengunjungi pertemuan, kota, ataupun di desa, selama kunjungan atau sesudahnya, dapatkah hamba Tuhan meninggalkan suatu tempat dengan menyebabkan perpecahan antara dua pihak di gereja, di kota, ataupun di negeri? Jika perintah itu tidak diutus dari Tuhan dan jika dia adalah manusia duniawi, ini memang bisa terjadi. Tapi apakah pelayan Tuhan harus selalu dalam kondisi sempurna seperti ini? Bahwa setelah dia pergi, ada perpecahan dan perselisihan tanpa kenyamanan maupun sukacita. Apakah dengan demikian saya melayani Tuhan atau apakah saya melakukan hal yang berlawanan dari apa yang Allah kehendaki? Semoga Tuhan bantu kita sebagai pelayanannya untuk berhati-hati dan selalu mendatangkan berkat. Di dalam diri kita tidak memiliki berkat, kita bukanlah mata air berkat. Tetapi untuk berbicara dengan firman Tuhan inilah berkat terbesar. Berdoa bersama orang-orang beriman dan menasihati mereka untuk berdoa inilah berkat terbesar. Untuk mendorong mereka untuk saling mengasihi ini adalah berkat terbesar. Jika seorang pelayan pergi kemanapun dengan kepenuhan berkat Injil Kristus, kemungkinan besar dia akan meninggalkan pengaruh yang baik di kota, di gereja, ataupun pertemuan ini. Benar, Di mana saja, dan Benar. itu akan membangun tubuh di tempat ini. benar. Ketika dia mengatakan kemudian dalam ayat 30, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Nah, dia selalu berdoa untuk semua orang. Kali ini dia membutuhkan doa untuk dirinya sendiri, tetapi saya tidak tahu apa yang mengubah Rasul Paulus sehingga dia menginginkan dukungan itu. Doa untuk semua orang beriman. Apa yang dipikirkan? Pada faktanya dia merasakan betapa berat tanggung jawabnya. Seperti yang Anda katakan, memang dia berdoa untuk semua orang suci. Tetapi apakah itu berarti, pertanyaan, apa itu berarti karena dia berdoa untuk semua orang suci, maka dia tidak membutuhkan doa mereka Tentu untuknya? saja kita berkata bahwa orang-orang kudus, orang-orang Orang beriman, beriman. dia berdoa untuk orang-orang beriman. Tepat, orang-orang kudus, bahkan di sini dia memberitahu kita tentang orang-orang yang kudus yang malang di Yerusalem. Tentu saja hamba Allah sang rasul butuh doa dari saudara-saudaranya yang beriman untuknya. Meskipun ia adalah seorang rasul besar yang telah dikaruniai kuasa yang luar biasa hebat. Tapi apakah dia membutuhkan doa saudara-saudaranya yang beriman? Jawabannya adalah ya. Terutama saat ia merasa bahwa ada 3 masalah yang penting. Pertama, dia berbicara tentang itu di ayat 31, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat. Itu berarti ada orang jahat yang tidak percaya di Yerusalem secara khusus. Anda tahu bahwa ketika dia pergi ke Yerusalem, mereka mencoba menyakitinya. Ya, Dia merasa dia akan berada dalam bahaya yang menantinya ketika dia pergi ke Menunggunya. Yerusalem. Ya, hal lainnya adalah bahwa pelayananku kepada orang percaya di Yerusalem mungkin diterima. Mungkin karena satu dan lain hal mereka memiliki pikiran negatif tentang Paulus. Mereka mungkin menolak pelayanannya sejak awal. Ini salah satu ketakutannya. Jadi dia tidak hanya menginginkan doa, tetapi berjuanglah bersamaku dalam doa kepada Tuhan. Itu artinya aku membutuhkan doamu dan bukan doa biasa tetapi berjuang. Kata berjuang dalam bahasa Yunani artinya adalah bergulat. Artinya bergulatlah bersama saya kepada Tuhan untuk saya.
Artinya janganlah mengucapkan kata-kata belaka dengan hati yang dingin, tetapi bergerutlah saat Anda berdoa. Saya memikirkan Elia ketika dikatakan bahwa dia berdoa mati-matian. Artinya dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Inilah doa yang berhasil dalam misinya. Saudara Yosef tentang doa bagi orang beriman dan saling mendoakan. Saya tahu seorang hamba Tuhan yang saleh, ketika Anda memintanya untuk berdoa untuk Anda, dia berkata, ayo kita lakukan sekarang. Dia mulai berdoa untuk saya atau dengan saya. Terkadang saat kita berbicara atau saling menyapa, saya meminta Anda untuk berdoa untuk saya dan Anda menjawab oke, tetapi karena banyaknya kekhawatiran Anda mungkin lupa. Anda mungkin lupa. Lalu Anda bertemu ini dan itu, dan ketika Anda pulang ke rumah, Anda mendapati diri Anda dituntut untuk mendoakan orang banyak. Tetapi Anda lupa. Ketika seseorang meminta saya untuk mendoakannya, artinya dia minta tolong. Dia mau dan dia punya masalah. Dia butuh doa. Bagaimana cara menjalankan ini secara praktis, Saudara Yosef? Di mana kita bisa saling mendoakan. Secara pribadi saya lebih suka cara mendoakan saat itu juga. Saya punya seorang teman baik yang sudah bersama dengan Allah. Setiap kali saya mengatakan sesuatu kepadanya, dalam panggilan telepon, dia bertanya pada saya, apakah ada keberatan kita berdoa sekarang? Untuk bersama melalui telepon, kemudian dia berdoa dari sana dan saya berdoa dari sini. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan membuatnya mudah bagi kita untuk melayani 24 jam. Ada layanan yang tidak buka 24 jam, layanan terbuka. Pelayanan dari panggilan telepon surga. Telepon surga tidak pernah sibuk setiap saat di malam hari, di siang hari. Dan ketika Anda mengangkat telepon, Anda akan menemukan hotline untuk didoakan. Tuhan mendengarmu, jadi itu bagus untuk segera berdoa. Hal lain yang menurut saya bermanfaat, berdoa dengan cara tertentu agar saya tidak kehilangan fokus. Jadi saya berdoa untuk orang percaya dari Alexandria sampai Aswan, lalu saya berdoa untuk negara-negara tertentu yang saya urutkan sedemikian rupa untuk membantu saya supaya tidak lupa. Dan tetap tertib. Ya, Apa yang Anda rasakan setelah berdoa, setelah berjuang untuk orang-orang percaya di negara ataupun kota dimanapun yang Anda kunjungi? padahal ketika saya berdoa bersama seorang percaya, dia merasakannya sendiri. Kadang-kadang saya merasa perlu untuk bertanya kepada seseorang atau meneleponnya, apa kabarmu? Saat berdoa untukmu, aku merasa ada hal yang salah. Dan terkadang memang ada kebutuhan. Saya pikir semakin kita dekat dengan Tuhan dan semakin kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Orang percaya ini warisan besar yang Allah berikan kepada kita, tahta kasih karunia. Bahwa kita saling mendoakan. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam ayat 32 dia berkata, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Kami membutuhkan penjelasan tentang ayat ini. Mohon jelaskan ayat ini, Saudara Yosef. Kita mengatakan itu ketika Paulus meminta doa untuk dirinya sendiri dari orang percaya di Roma. Itu karena 3 alasan. Kita mengatakan alasan pertama adalah untuk diselamatkan dari orang-orang Yahudi yang jahat. Kedua, bahwa pelayanan ke Yerusalem ini dapat diterima oleh orang-orang kudus. Ketiga, agar aku datang kepadamu dengan sukacita dalam kehendak Tuhan dan memiliki persekutuan denganmu. Saya melihat bahwa arti dari ayat ini adalah indah. Aku ingin datang tapi aku datang dalam sukacita. Karena jika pendeta melayani tanpa sukacita, jika dia melayani dengan mengerang, ini tidak akan bermanfaat bagi mereka yang dilayani. Tapi saat aku bersukacita, ini adalah pelayanan yang sama sekali berbeda. Saya ingin datang kepada Anda dalam sukacita. Tetapi saya juga ingin datang atas kehendak Tuhan. Saya tidak ingin datang karena saya ingin datang. Bahkan sudah bertahun-tahun saya ingin datang pada Anda. Jika saya mengikuti kerinduan saya atau pilihan saya akan datang bertahun-tahun yang lalu, tetapi saya menunggu waktu Tuhan. Tuhan melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Saya menunggu waktunya. Saya ingin datang kepada Anda dengan kehendak Tuhan. Dan memang sang rasul pergi ke sana atas kehendak Tuhan, yang menampakkan diri kepadanya lebih dari sekali dan berkata kepadanya, jangan takut. Paulus, engkau akan bersaksi tentang aku di Roma. Seperti yang kau lakukan di Yerusalem juga. Jadi Tuhan mendorongnya. Ketika dia tiba di Roma atas kehendak Tuhan dan juga dalam sukacita. Dia pergi ke sana untuk melayani mereka. Ya,
Jadi dia berkata di akhir, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Ya. Apakah hamba Tuhan memberi istirahat kepada orang-orang atau beristirahat bersama mereka? Faktanya dia bekerja, tetapi itu adalah pekerjaan yang membawa istirahat. Tidak ada kesenangan yang lebih manis selain melayani Kristus, khususnya jika Anda menemukan tanggapan yang baik dari mereka yang Anda layani. Ketika Anda berbicara tentang doa, Anda menemukan orang-orang yang berdoa. Jika bicara tentang kasih, Anda menemukan orang yang mencintai. Tentang memberi, Anda merasa mereka senang memberi. Dalam hal ini, ketika Anda menemukan reaksi terhadap pelayananmu, Anda mendapat istirahat. Kata terakhir ketika dia selesai berbicara tentang Tuhan damai sejahtera, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Anda mengatakan, ada 3 kata tentang Tuhan, 3 nama. Allah kesabaran dan penghiburan, Allah pengharapan dan Allah kedamaian. Mohon beritahu kami tentang Allah sumber damai. Jika kita melihat ayat 5, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sesuai dengan, kata sesuai dengan berarti seperti keinginanmu atau keinginanku. Seperti yang dia inginkan. Seperti yang diinginkan. Siapa dia? Yesus Kristus. Kedua kalinya semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Allah sumber pengharapan. Dan kita memiliki harapan yang baik, harapan yang tidak mengecewakan, harapan penuh berkat. Sebuah harapan yang dia katakan tentang kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Allah kita disebut Allah pengharapan. Ayat terakhir, seperti yang kita bahas diulang 7 kali dalam berbagai surat Paulus, Allah damai sejahtera. Salah satu masa indah ada di Filipi pasal 4. Ya. Ketika dia berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kemudian dia berkata, dan Allah damai sejahtera akan bersamamu. Damai Tuhan itu indah. Tetapi apa yang melampaui itu Allah jika boleh sumber saya damai katakan sejahtera. adalah Allah sumber damai sejahtera. Disinggung di Filipi 4. Ya. Di sana kita juga menemukan hubungan antara doa dan kedamaian dan Allah sumber damai. Benar. Di sana dia berdoa, janganlah hendaknya kamu khawatir Tepat. tentang apapun juga, tetapi dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Dia menghubungkan doa dan kebutuhan untuk berdoa. Benar. Apa hubungan doa dengan kedamaian dan Allah sumber damai? Ketika Anda berdoa, tidak perlu Allah memberi Anda apa yang Anda minta, tetapi Dia pasti memberikan kepada Anda damai. Ketika Dia Bahkan mengatakan, jika saya tidak mengajukan permintaan, bahkan jika tidak, Tuhan melihat dalam hikmatnya untuk menunggu. Misalnya ketika Dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kemudian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jika Anda mendapatkan apa yang Anda minta, maka terima kasih Tuhan. Jika tidak, Tuhan tidak akan mengecewakanmu begitu saja. Dia akan memberimu damai. Paulus memohon 3 kali untuk dirinya diangkat. Tuhan mengatakan kepadanya, tidak, aku tidak akan memberikan apa yang kau minta, tetapi aku akan memberikan kepadamu secara cukup. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. inilah yang disebut karya Tuhan dalam diri saya dan karya Tuhan bagi saya. Ya, Dalam doa saya menyampaikan permintaan saya dan menyampaikan kepada Tuhan. Maka saya menunggu Tuhan bekerja untuk saya, artinya menjawab permintaan saya. ya, Tapi mungkin saja dia tidak menjawab saya sampai dia Benar. menjawab Tuhan bekerja di dalam saya, bukan untuk saya. Ini adalah tema perdamaian. benar, Hingga jawabannya datang, damai sejahtera Allah memenuhi hati. benar. Kemudian sementara dia bekerja di dalam saya, dia mungkin tidak memberi saya jawaban. Mungkin. Tapi dalam hal ini damai sejahtera Allah memberi saya keyakinan bahwa saya senang dengan keadaan ini, Tepat. saya senang dengan duri ini, apa adanya. Tepat, Karena ada anugerah dari Tuhan. benar. Tuhan memberkati Anda, Saudara Yosef. Mari simpulkan bersama hadirin. Ayat 24 Rasul Paulus berkata, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana. Setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Apa arti dari seketika menikmati pertemuan dengan kamu? Dia memiliki kerinduan yang mendalam untuk waktu yang lama untuk melihat mereka. Tapi dia akan pergi ke Spanyol dan dia akan mencoba menghampiri orang-orang percaya di Roma untuk waktu yang singkat. Dia ingin memenuhi kerinduan tersebut bahkan untuk waktu yang singkat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dia pergi tidak hanya agar mereka mendapat manfaat darinya, tetapi dia adalah seorang pelayan sejati. Dia rindu untuk menikmati persekutuan dengan orang-orang percaya. Dia merindukan mereka. Apa 3 alasan yang diminta Rasul dari orang-orang kudus agar mereka berdoa untuknya tentang mereka? Dalam ayat 30, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh aku menasihatkan kamu, saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku.
Ketiga alasan itu adalah hal pertama yang harus dibebaskan dari orang-orang tidak percaya. Kedua, agar pelayanannya di Yerusalem diterima karena dia takut. Mereka mungkin memiliki pemikiran sebelumnya tentang dia sehingga mereka dapat dengan mudah menolak pelayanannya. Hal terakhir adalah dia akan datang kepada mereka dengan penuh sukacita. Di sini ketika dia berbicara tentang Tuhan, katanya dia Tuhan apa? Allah damai Apa hubungan sejahtera. antara kedamaian dan doa? Doa, meskipun aku boleh berdoa, Tuhan mungkin tidak menjawab secara positif. Namun ia yakin bahwa damai sejahtera Tuhan akan memenuhi setiap hati yang berdoa. Jadi doa selalu berhubungan dengan Terhubung kedamaian. dengan kedamaian. Tuhan memberkati, terima kasih. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati Anda. إذ دخلت قدسك ورأيت عرشك كلهم من حولك ينشدون مجدك أخجلتني صورتي وصرخت ويلتي هل نظيري ينفع لسيدي منيتي يا سيدي أذهب حيث تريد فكل ما في يدي لسيد المجيد لم أعد لأبتغي لم أعد ربي أريد فليكن مجد اسمك رسالتي عند طهر عرشك أدرك نجاستي من أنا يا سيدي كي تجيب طلبتي مس ربي شافتي بلهيب جمرك عندها أستمع لأمرك منيتي يا سيدي أذهب حيث تريد فكل ما في يدي لسيد المجيد لم أعد لأبتغي لم أعد ربي أريد فليكن مجد اسمك رسالتي أي مجد سيدي أي فخر كي يزيد أي بهجة هنا إنني بك سعيد أعجز يا سيدي أن أفي الحب الفريد بسرور سيدي أطيعك ها أنا يا سيدي أذهب حيث تريد فكل ما في يدي لسيد المجيد لم أعد لأبتغي لم أعد ربي أريد فليكن مجد اسمك رسالتي Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas Aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci Terdengarkan firman-Mu hibur hati yang luka Terangilah langkahku kemanapun ku pergi Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib Ubah dan bebaskan aku